Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunas, kelas 1A, NPM 216210805. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep linguistik umum. Nah, sebelum kita memasuki pengertian linguistik umum, terlebih dahulu kita membahas sejarah secara singkat mengenai sejarah linguistik. Nah, sejarah linguistik adalah suatu catatan tentang perkembangan Yunani kuno hingga modern. Nah, ilmu ini udah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun, proses penelitian terstandar baru dimulai sejak zaman Yunani kuno. Dari zaman bahasa Yunani kuno berkembang aliran linguistik tradisional, melanjut ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Dalam perkembangan mencari hakikat bahasa sekaligus menempatkannya sebagai suatu disiplin ilmu akademis, linguistik sendiri telah mengalami 3 tahapan perkembangan, yaitu tahapan spekulasi, observasi dan klasifikasi, dan perumusan teori. Nah, apa sih tahap spekulasi itu? Nah, pada tahap spekulasi, pernyataan-pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Nah, tahap ini sekaligus menjadi benang merah antara bidang linguistik dan kesusastraan. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap kedua, yaitu tahap observasi dan klasifikasi tadi. Nah, para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang telah diselidiki meski belum sampai pada perumusan teori. Pada tahapan berikutnya, yaitu tahap perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal, inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Perkembangan aliran linguistik juga dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal atau pra-adab ke-20 yang dikenal dengan linguistik tradisional, dan masa keemasan abad ke-20 ditandai dengan lahirnya aliran linguistik struktural, kemudian populer dengan istilah linguistik modern, dan masa sesudahnya atau pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik strukturalis. Nah, lanjut kita membahas tentang linguistik umum, dan itu tadi adalah penjabaran secara singkat mengenai sejarah linguistik. Nah, sekarang kita masuk tentang pengertian linguistik umum. Apa sih linguistik umum itu? Linguistik umum ialah ilmu bahasa secara umum yang tidak terkait pada satu bahasa saja. Sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajian pada salah satu bahasa saja. Nah, linguistik umum terbagi lagi menjadi 4 cabang ilmunya. Antaranya ialah fonetik dan fonologi, kedua morfologi, ketiga sintaksis, yang keempat semantik. Nah, dalam linguistik tentu kita menemui istilah langue, langgage, dan parole. Nah, apa sih itu langgage, langue, dan parole? Nah, di sini kita akan bahas tentang istilah 3 tadi. Nah, langgage itu adalah multibentuk heteroklit dan psikis. Langgage menjadi bagian baik dari bidang sosial dan tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori fakta kemanusiaan manapun karena tidak menonjolkan keutuhannya. Nah, sedangkan langue adalah bahasa sebagai objek sosial yang murni dan dengan demikian keberadaannya terletak di luar individu, yakni sebagai seperangkat konvensi-konvensi sistematik yang berperan penting dalam komunikasi. Nah, sedangkan parole merupakan bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual. Parole dapat dipandang pertama sebagai kombinasi yang memungkinkan penutur mampu menggunakan kode bahasa untuk mengungkapkan pikiran pribadinya. Nah, lanjut ke linguistik secara umumnya. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seseorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan dalam ilmu
kognitif, psikologi, dan antropologi. Linguistik memiliki cabang dan bidang di dalamnya, antara lain sebagai berikut. Cabang mikrolinguistik ada bidang teoritis, cabang makrolinguistik ada 2 bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Nah, aspek linguistik sendiri terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek fonologi, aspek morfologi, aspek sistematik, dan aspek paramatik, serta aspek sintaksis. Demikianlah penjabaran saya mengenai pengertian linguistik umum. Nah, maaf sebelumnya kepada Bapak dan teman-teman sekalian jika mata saya tidak fokus kamera karena saya memerlukan media atau seperti bantuan baca agar saya mudah menjelaskan materi saya kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, saya akhiri presentasi dari saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.